sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita di dalam doa. Ya Ibu. Kristi. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anak Kristi sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu ke ketua kelas. Oke, baik ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa saja? Ada Ibu. Keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Hari Ibu. Tadi kenapa? Benar-benar Ibu apa? Oke, baik anak-anak. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Ibu. Tentang apa? Pencemaran air. Nah, kita sudah belajar tentang pencemaran air di pembelajaran kita minggu lalu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apa kalian pernah melihat seseorang yang membakar sampah? Pernah Ibu. Kira-kira ada seseorang yang membakar sampah itu seperti apa? Berasap, bersih, bau, bikin mata perih, Asap, membuat bau, dan membuat mata perih. Kira-kira dari kegiatan seseorang yang membakar sampah itu membuat kalian terganggu atau tidak? sangat terganggu Ibu. Ya, sangat terganggu ya. Ya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pencemaran udara. Nah, bisa lihat pada slide. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita sampai hari ini, mungkin salah satu orang bisa membacakan teks untuk kita semua. Saya Ibu. Baik, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. Baik, terima kasih Bunda yang telah membacakan untuk kita semua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. Nah, kita masuk pada pengertian pencemaran udara. Pengertian dari pencemaran udara sendiri yaitu menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengaruh kehidupan. Jadi seperti yang tadi sudah anak-anak bilang, kalau ada seseorang yang membakar sampah itu membuat kalian merasa terganggu, entah membuat kalian menjadi sesak nafas atau membuat di mata kalian menjadi sakit, itu termasuk ke dalam salah satu yang mengganggu kualitas udara, sehingga udara tersebut menjadi tercemar sehingga kualitas udara tersebut menjadi menurun, dan itu dapat mengganggu kesehatan kita sebagai manusia yang menghirup udara sehari-hari. Yang berikutnya itu adalah macam-macam pencemaran udara. Nah, macam-macam pencemaran udara ini terbagi atas dua. Yang pertama pencemaran udara primer dan yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Nah, untuk pencemaran udara primer sendiri itu disebabkan langsung oleh sumber pencemar. Misalnya yang tadi sudah anak sebutkan yaitu pembakaran sampah yang mengakibatkan asap, di mana asap tersebut mengandung karbon dioksida atau CO2. Untuk yang kedua itu pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara sekunder ini disebabkan oleh reaksi dari substansi-substansi dari pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Nah, contohnya itu pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia oleh partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Nah, karena Ibu telah menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam pencemaran udara, di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian bisa membagi diri masing-masing 3 orang, di mana nanti kalian akan mengerjakan tugas dari Ibu, yaitu kalian akan mencari tentang faktor penyebab pencemaran udara, yang kedua dampak pencemaran udara, dan yang ketiga adalah cara menanggulangi pencemaran udara. Nah, anak-anak bisa bergerak sudah untuk membentuk dalam kelompok. Baik Ibu. Oke, jadi anak-anak bisa lihat pada ini lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagi.
Di situ kalian bisa men-scan ada barcode yang ada Ibu sematkan di situ yang Ibu sudah lampirkan. Nanti kalian akan menonton sebuah video tentang pencemaran lingkungan dan kalian memfokuskan untuk mencari tahu penyebab dari pencemaran udara, dampak dari pencemaran udara, dan juga cara mengatasi pencemaran udara dari video yang telah kalian buka melalui barcode yang telah dilampirkan pada lembar kerja poster tadi. Baik, Bu. Oke, baik, selamat bekerja. Ya, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu meminta kesediaan Kristi dan juga Bunda untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Ibu. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu faktor penyebab dan dampak pencemaran udara serta cara mengatasi pencemaran udara tersebut. Yang pertama, faktor penyebab pencemaran udara yaitu pembakaran sampah, yang kedua asap kendaraan bermotor, yang ketiga asap pabrik, dan yang terakhir abu vulkanik akibat gunung meletus. Yang kedua ada dampak pencemaran udara, yaitu yang pertama gangguan sistem pernapasan, kedua efek rumah kaca, yang ketiga polusi udara, dan yang berikut ada cara mengatasi pencemaran udara, yaitu dengan cara reboisasi, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke, baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Baik, itu bebas untuk Kristi dan juga Bunda. Oke, baik. Jadi tadi Kristi dan juga Bunda sudah memaparkan hasil diskusi mereka tentang faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan juga cara mengatasi pencemaran udara. Nah, di sini aku akan menguatkan pengetahuan kalian tentang faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan juga cara menanggulangi pencemaran udara. Nah, di sini ada dua faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu adalah aktivitas alam dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Untuk yang aktivitas alam itu, dia terjadi akibat meletusnya gunung berapi, di mana mengakibatkan abu vulkanik yang membuat udara menjadi tercemar oleh abu tersebut. Nah, dampaknya itu bisa terjadi hujan asam yang membuat tumbuhan menjadi rusak akibat hujan asam yang dihasilkan oleh abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi. Baik, yang kedua itu adalah aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini bisa berupa pembakaran sampah, penggunaan kendaraan bermotor, dan juga polusi dari pabrik-pabrik industri. Nah, yang berikutnya itu adalah dampak pencemaran udara. Nah, dampak pencemaran udara ini dia terbagi atas 4, yaitu pada kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan juga rusaknya lapisan ozon. Nah, yang pertama kita bahas tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini dampak yang terjadi akibat pencemaran udara itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama gangguan pada sistem pernapasan. Nah, yang kedua itu pada tumbuhan. Nah, abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi itu membuat udara menjadi tercemar sehingga memicu
hujan asam sehingga banyak tumbuhan yang menjadi rusak akibat hujan asam dari abu vulkanik. Nah, yang ketiga itu adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini dia dipicu oleh adanya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang ada di atmosfer atau yang ada di udara, sehingga dia menyebabkan peningkatan suhu bumi sehingga kita merasakan panas yang secara berlebihan. Yang terakhir adalah rusaknya lapisan ozon. Nah, peningkatan suhu tadi atau pemanasan global itu menyebabkan rusaknya lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini adalah lapisan pelindung bumi. Jadi lapisan ini yang melindungi kita dari panasnya atau teriknya sinar matahari. Nah, yang terakhir itu adalah cara menanggulangi pencemaran udara. Di sini Ibu rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan. Jadi kita perlu menggunakan energi terbarukan sebagai salah satu alternatif kita untuk mengurangi pencemaran udara di lingkungan kita. Nah, yang berikutnya itu adalah mengurangi penggunaan bermotor, di mana kita tahu bahwa penggunaan kendaraan bermotor itu menyebabkan polusi udara sehingga udara menjadi tercemar. Jadi sebaiknya kita bersepeda saja atau kita berjalan kaki untuk mengurangi dampak dari kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari. Nah, yang terakhir itu adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali, di mana kita sebagai pengguna dan kita juga dapat menjadi pelopor untuk kita menanam tumbuh-tumbuhan, kita menanam pohon untuk kembali menyejukkan bumi kita, supaya kita mengurangi dampak dari pencemaran udara yang sudah sangat marak terjadi di bumi kita ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mungkin ada salah satu anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tentang pencemaran udara ini. Bisa Ibu? Baik, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pencemaran udara merupakan menurunnya kualitas udara sampai pada batas menurut kehidupan. Nah, dari terdapat macam-macam pencemaran udara yang terbagi atas 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi 2 lagi, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan bentuknya lapisan ozon. Cara menanggulangi pencemaran udara yaitu menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan reboisasi. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran kita hari ini tentang pencemaran udara yaitu adalah menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Nah, macam-macam dari pencemaran udara itu ada 2. Yang pertama yaitu pencemaran udara primer dan yang kedua adalah pencemaran udara sekunder. Yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Itu terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Nah, untuk dampaknya sendiri, dampak pencemaran udara ini dia terbagi menjadi 4, di mana akan berujung kepada kesehatan, berdampak juga pada tumbuhan, terus akan berdampak juga pada efek rumah kaca, dan yang terakhir rusaknya lapisan ozon atau lapisan pelindung bumi. Nah, yang terakhir cara penanggulangan dari pencemaran udara sendiri yaitu reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan juga menggunakan energi terbarukan atau energi alami. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan kembali KPD yang sudah kalian kerjakan. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada satu pesan dari Ibu yaitu let's work together to maintain pollution, to aim for a better future. Jadi mari kita bekerja bersama-sama untuk menciptakan udara bersih yang bebas dari polusi untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang datang. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu meminta seseorang untuk pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik, silakan Kristi. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Kristi.
Oke, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian yang telah menyimak dengan baik pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya Ibu sudah kirimkan kepada ketua kelas. Nanti silakan tugasnya dikerjakan dan kumpul di meja Ibu, dan Ibu akan mengasih kalian kembali tugasnya di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu.